Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan saudara-saudari. Kita akan awali untuk masa persekutuan doa dalam masa PPKM ini dan bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan di saat kita bangun pagi hari. Tuhan juga yang menjaga kita saat tidur dan selalu memelihara hidup kita. Mari kita akan nyanyikan pujian tiap jam. Kita memerlukan Tuhan dan Tuhan juga yang memelihara hidup kita dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari-hari kami Tuhan senantiasa memelihara. Dan saatnya kami untuk memuji dan memuliakan-Mu di dalam persekutuan pagi ini. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang hadir dan menyertai kami. Kami serahkan waktu jam doa kami ke dalam pimpinan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. GKN Monika akan memberikan renungan buat pagi ini. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Diaken Retno. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Renungan pagi ini saya berikan judul Hope atau pengharapan. Saya akan memulai renungan pagi ini dengan satu pertanyaan. Kenapa sih kamu masih mau berjuang? Banyak dari kita yang berjuang mungkin untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan masih banyak lagi. Apalagi kelihatannya hari-hari makin sulit ya. Banyak doa-doa kita yang mungkin belum terjawab. Tapi saya mau ingetin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, meskipun perjuangan kita kelihatannya belum membuahkan hasil, atau doa-doa kita belum terjawab, apapun hal baik yang kita rencanakan dan apapun hal baik yang kita harapkan, tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena masih ada harapan. Mungkin buat Bapak Ibu yang bekerja tiap hari bangun pagi, kerja sampai sore, punya harapan bisa memberikan penghidupan yang nyaman, yang layak buat anak-anaknya. Mungkin buat kita yang bekerja kantoran tiap hari harus bangun pagi, siap-siap, naik ojek sampai kantor, melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan harapan bisa dinilai oleh bosnya untuk kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Buat kita yang berjuang merintis bisnis, mungkin juga punya harapan kalau produk-produk kita bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa mendapatkan profit. Atau mungkin teman-teman saya sendiri juga sampai hari ini masih berjuang, berdoa, berharap untuk mendapatkan keturunan. Banyak banget kan harapan kita yang tentunya baik dan tentunya pasti memuliakan Tuhan juga. Dalam firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Serem banget kan? Kata terkutuklah ini artinya apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita harapkan, tidak akan menghasilkan kebaikan, atau dalam kata lain selalu gagal kalau kita mengandalkan manusia dan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya dalam Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kata diberkatilah memiliki arti meskipun kelihatannya kita nggak punya banyak sumber daya, modal kita sedikit, nggak punya koneksi atau orang dalam, atau kita bukan yang terpinter, tercakap, tapi apa yang kita lakukan berhasil diberkati oleh Tuhan. Meskipun banyak rasanya tuh pintu-pintu yang terkunci, tapi bukan kita yang buka, orang lain melalui Tuhan yang bisa bantu kita membuka pintu-pintu yang terkunci itu. Saya rasa saya yang umurnya 23 tahun aja sering mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, di saat saya ngerasa jalan itu udah susah banget atau nggak ada pintu yang terbuka lagi. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin umurnya lebih banyak daripada saya. Pastinya udah banyak dong mengalami kebaikan Tuhan, apalagi di waktu kepepet gitu kan biasanya. Dari 2 ayat firman Tuhan ini kita belajar kalau manusia itu bisa berharap pada 3 sumber. Yang pertama pada dirinya sendiri. Saya cuma mau ingetin, kalau kita berharap pada diri kita sendiri, siap-siap aja capek. Karena apa? Karena orang yang berharap pada dirinya sendiri mungkin perjuangannya akan berhasil. Mungkin apa yang diharapkan juga akan tercapai. Tapi pada satu titik mungkin kita akan merasa kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan apa yang kita lakukan. Atau kita bisa merasa kesepian di tengah keramaian, atau kita juga bisa merasakan tidak dicintai, padahal kenyataannya orang-orang yang sayang sama kita tuh nggak meninggalkan kita. Atau kita merasa nggak cukup, nggak bisa bahagia kalau orang lain jadi berkat atau dapat berkat. Karena apa? Karena kita merasa kita bisa lebih baik dari mereka. Yang terjadi itu rasa khawatir, depresi, banyak pikiran. Itu kalau kita berharap sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa berharap juga pada manusia. Ini saya sering mengalami nih, ketika keadaan sedang nggak baik. Mungkin pekerjaan lagi sulit, saldo rekening saya turun terus, atau ditinggal orang yang kita kasihi. Nah, biasanya tuh kita bergantung pada orang yang ada di dekat kita. Kalau saya sih, kalau lagi stres banget, saya melampiaskannya ke orang rumah gitu biasanya, ke mama saya sendiri. Saya tuh suka ngeluh, mama nih ya anaknya lagi galau, lagi stres, bukannya dihibur, dikasih motivasi. Tapi ya kalau misalnya saya bergantung sama mama saya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mama saya tuh bukan orang yang pinter ngomong, yang bisa menghibur dan memotivasi kayak mama-mama lain gitu. Yang bisa menyelipkan firman Tuhan dalam percakapan. Mama saya bukan tipe orang yang pinter ngomong intinya. Tapi saya bersyukur juga sih dikala saya banyak ngedumel, banyak ngomel gitu, Tuhan kasih kebutaan dan ketulian rohani ke mama saya. Jadi sampai hari ini mama saya tetap mengasihi saya dan nggak berkurang. Ya begitu. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, siap-siap untuk kecewa. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Ibu saya bukan ibu yang sempurna, tapi dia ibu yang baik. Yang ketiga, kita bisa menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Apa tadi kata firman Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti siap-siap dapat berkat. Gitu. Dalam Yeremia 17 ayat 6, ini orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri atau manusia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Serem banget kan? Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
meskipun punya uang, meskipun punya privilege, meskipun punya ini dan itu, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Seandainya cita-cita atau pengharapan kita itu tercapai, nggak merasa damai sejahtera. Sebaliknya, dalam Yeremia 17 ayat 8, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini keren banget, wow banget kan? Siapa sih yang nggak mau hidup tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah? Nah, tadi kan saya mengawali renungan pagi dengan pertanyaan. Saya juga akan menutupnya dengan pertanyaan. Sudahkah kita berjuang dan menaruh harapan kita pada Tuhan sepenuhnya? Atau jangan-jangan kita baru menaruh harapan kita dan berjuangnya itu sebagian-sebagian aja? Misal keluarga, Tuhan aku serahkan keluargaku, anak-anakku ke dalam tangan-Mu, pakailah mereka menjadi alat-Mu. Amin, amin. Tapi dalam hal bisnis misalnya, kita masih mengandalkan koneksi, sumber daya kita, karyawan kita, tanpa kita bertanya dulu sama Tuhan, apa sih proyek mana sih yang kira-kira Tuhan mau kita ambil? Atau dalam hal pasangan hidup, apakah kita berani menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau misalnya Tuhan bilang bukan dia orang yang tepat, kita berani nggak ambil keputusan? Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita perjuangkan, yang kita taruh harapan kita. Bener nggak nih sama Tuhan? Atau jangan-jangan masih sama diri sendiri dan orang lain? Kita lihat gambar yang terakhir ini. Pohon ini bagus banget kan? Dia daunnya banyak, warnanya hijau, batangnya kayak kokoh gitu, dan siap-siap mau berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali orang yang mengandalkan Tuhan itu mendelep dulu. Harus pilih proyek yang kecil, harus kerja keras dulu, harus jadi staf dulu, naik jabatannya lama. Untuk beberapa waktu memang kelihatannya mungkin nggak membuahkan hasil. Tapi Tuhan itu kan sayang banget nih sama kita. Dia itu tuh udah nggak sabar buat ngasih berkatnya buat kita. Jadi kita harus bisa berjuang dan mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang di slide ini, kita bisa lihat dia bisa berbuah, dia bisa daunnya hijau, karena apa? Karena akarnya itu sampai ke sumber air. Mendelep dulu gitu istilahnya. Baru bisa berbuah. Kita juga begitu, karena Tuhan sayang banget nih sama kita, nggak sabar untuk ngasih berkatnya ke kita. Jangan sampai Tuhan harus seolah-olah menunda berkatnya karena kita yang nggak jawab panggilannya. Jangan sampai juga berkatnya udah ada di depan mata, tapi kita yang nggak ngerti gimana cara perjuanginnya. Sehingga kita terus mempertanyakan, Tuhan di mana berkatnya, Tuhan di mana janjimu. Padahal Tuhan sudah jelas kita harus berjuang dan mengandalkan Tuhan. Itu renungan pagi hari ini. Semoga bisa mengingatkan kita semua untuk selalu berjuang dan mengandalkan Tuhan, bisa menghibur juga buat yang sedang patah semangat, terus berjuang dan jangan putus asa. Tuh. Saya serahkan kembali ke Diaken Retno. Terima kasih, Diaken Monica. Sebelum kita berdoa syafaat doa yang pertama, kita akan nyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa untuk pokok doa yang pertama, yaitu kita mengucap syukur. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk bersekutu pada pagi hari ini. Yang kedua, kita bersyukur untuk kesehatan, keluarga, dan aktivitas yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kita juga bersyukur untuk setiap kejadian yang boleh kita alami yang bisa mendewasakan kita, dan kita juga bersyukur untuk setiap rencana Tuhan yang selalu baik dan janjinya yang selalu ditepati pada waktunya. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk unmute, kita bersatu dalam doa. Dengan kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan saat ini, syukur kepada Tuhan yang bekerja jelas dan melalui kami, dan kami bisa senantiasa melihat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Firman pada hari ini, kami belajar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itulah yang terbaik yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan yang ada menjadi andalan kami tidak akan bekerja. Dan juga berdoa, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini, untuk keluarga, dan juga aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersyukur untuk Tuhan sungguh baik. Kita berdoa untuk setiap hal yang terjadi pada setiap kami, kiranya kami terus senantiasa belajar bahwasanya apapun yang terjadi dalam diri kami itu juga bermanfaat, berguna untuk mendewasakan kami. Ketika Engkau tegur kami, juga boleh menguatkan kami. Engkau memberkati kami boleh belajar bagaimana senantiasa bersyukur pada Tuhan. Dan juga berdoa kiranya untuk rencana Tuhan yang dalam hidup kami, yang kami tidak tahu persis, tapi yang kami tahu bahwasanya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami di dalam segala keadaan kami, meskipun saat ini kami sedang bersuka maupun kami sedang ada dalam kesulitan, tapi kami tahu bahwasanya rencana Tuhan yang terjadi atas diri kami, dan itu adalah selalu yang terbaik yang Tuhan nyatakan pada waktu kami, dan Tuhan juga mengatakan bahwasanya Tuhan di dalam janji Tuhan selalu menepatinya dan memberikannya tepat pada waktu. Adalah kami memberikan doa pada Engkau, dan Tuhan yang menjadikan andalan kami dalam segala hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 dijelaskan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu dari Tuhan, akan menyembuhkan dia, dan jika ia telah berdosa maka dosanya akan diampuni. Kita akan nyanyikan doa mengubah segalanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang kedua. Kita akan mendoakan keluarga kita yang sedang sakit COVID-19 atau dalam kondisi lemah tubuh agar Tuhan bantu pulihkan. Kita bisa sebut nanti nama orang-orang yang sedang sakit dalam doa kita. Kita juga berdoa untuk hubungan orang tua ke anak, serta kakak beradik agar selalu harmonis, saling mendukung dan menguatkan. Kita berdoa untuk keluarga yang mengalami kehilangan, agar Tuhan bantu kuatkan dan hiburkan. Yang terakhir, kita berdoa untuk komunikasi di dalam keluarga kita, serta kemampuan untuk mengendalikan emosi. Mari Bapak Ibu kita unmute, kita sama-sama berdoa. Di surga, kami bersepakat hati pada pagi ini. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang sedang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan juga beracara atas mereka, hadir dalam kehidupan mereka dan menyembuhkan mereka. Saat ini kami mendukung doa untuk keluarga Ibu Retno yang ada di Solo, kiranya Tuhan juga akan menyembuhkan, memulihkan mereka semua dari sakit penyakit ini Tuhan. Jalan kami adalah Engkau, harapan kami adalah Engkau, dan Engkau mendengar doa kami. Dan kami berdoa juga untuk beberapa yang terkena COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga akan terus beracara bagi mereka Tuhan yang menyembuhkan mereka, baik keluarga yang dekat dengan kami maupun yang jauh dengan kami, dan Tuhan yang mendengar doa kami. Hingga berdoa untuk kakak beradik, hubungan orang tua, hubungan anak, kakak beradik, semua yang ada dalam keluarga, mereka boleh saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, ada di dalam keadaan kami. Itulah doa kami, karena kami tahu ketika kami harus di rumah sakit, ada banyak program tapi biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga keluarga-keluarga Kristen khususnya mereka saling menopang. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan, kiranya Tuhan juga menopang berkati, khususnya yang berdoa untuk Ibu Indriati di dalam segala kedukaannya saat ini, kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan yang menolong. Berdoa juga untuk anak-anak yang kami tidak mengerti, pada saat seperti ini mereka kehilangan kedua orang tuanya dan mereka menjadi anak yang yatim piatu, kiranya Tuhan juga memperhatikan kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk komunikasi di antara anggota keluarga, mereka juga diberikan kemampuan untuk mengendalikan segala perasaannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya.
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang ketiga, yaitu untuk pelayanan. Untuk pelaksanaan ibadah minggu, ibadah anak, dan persekutuan-persekutuan. Kita juga berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan dan pengerja GKMI Pengharapan, untuk keluarga Pendeta Edi, Evangelis Nicholas Evan, Guru Injil Dwi Tsunami, keluarga Bapak Suseno, dan keluarga Bapak Yunus. Kita juga berdoa untuk pelayanan kita sendiri sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai jemaat, atau sebagai sesama di lingkungan kita. Mari kita unmute, kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, kami menyerahkan pelayanan sepanjang sepekan ke depan ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memuliakan, Tuhan yang ditinggikan dari semua yang boleh kami lakukan dalam peribadahan dan persekutuan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk ibadah minggu dan hari minggu besok, yang Tuhan juga memberkati, juga ada zaman kudus dalamnya, biar Tuhan sesuatu diarahkan pada Tuhan, dan semuanya hanya memuliakan Tuhan. Berkati persiapan yang dilakukan, berkati untuk para pelayan yang melaksanakannya, bila semuanya dipimpin dan berkati, dan juga untuk anak, dan juga untuk persekutuan yang ada di komisi youth, di koper, komisi perempuan, dan juga untuk kompak, dan Tuhan berkati mereka semua. Dan kami berdoa juga untuk pelayanan di para pelayan dan juga untuk pengerja di Pengharapan, untuk keluarga membangun, untuk Evangelis Nicholas, untuk Guru Injil Dwi Tsunami, keluarga Pak Suseno, dan keluarga Pak Yunus, kami semua semakin bersatu, bersehati di dalam Tuhan, dan mereka, kami semua boleh melayani yang terbaik apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan biarlah kami berhubungan satu yang lainnya sebagai satu keluarga besar, sebagai sahabat, sebagai jemaat, untuk bersama biarlah kami tinggalkan semua dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang berkati kami dalam satu wadah, yaitu satu keluarga GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan yang terus berikan pada kami rasa sahabat yang begitu kuat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang terakhir untuk bangsa dan negara kita.
Kita mau berdoa untuk vaksinasi yang saat ini sudah dipermudah, ada di mana-mana, kiranya dapat mencapai herd immunity. Dan juga berdoa untuk ketersediaan obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, alat kesehatan yang sekarang sedang diupayakan oleh segala pihak. Kita berdoa untuk dokter, tenaga kesehatan, driver ambulans, petugas pemakaman, dan relawan lainnya agar Tuhan berikan kekuatan lebih untuk melayani di tengah pandemi. Kita juga berdoa untuk para pemimpin di dunia agar Tuhan berikan hikmat dalam membuat kebijakan terkait pandemi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kita juga berdoa buat masyarakat agar selalu sadar dan taat dalam mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir kita juga berdoa untuk masyarakat agar tidak panik dan diberikan hikmat dalam memahami dan menyaring informasi dengan bijak. Mari Bapak Ibu kita unmute mic-nya dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah dipermudah di Indonesia ini Tuhan, kiranya dapat mencapai ke seluruh negeri Indonesia ini Tuhan, agar dapat memberi imun kepada kami semua yang sangat membutuhkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk tersedianya obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, alat-alat kesehatan yang sedang diupayakan. Tolong ya Tuhan, supaya apa yang dibutuhkan itu semua dapat tersedia ya Tuhan, dan tidak akan mengalami kekurangan, sehingga bagi yang menderita COVID dapat terobati dan dapat sarana semua alat-alat dan semua obat-obat yang mereka butuhkan. Dan kami juga berdoa untuk dokter, tenaga kesehatan, driver ambulans, pemakaman, dan relawan lainnya agar Tuhan berikan kekuatan lebih untuk melayani di tengah pandemi ini ya Tuhan, dan mereka benar-benar dapat membantu di dalam tugas mereka semuanya. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, agar dapat menangani apa yang menjadi tugas mereka masing-masing, dan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin di dunia, dan berikan hikmat dalam membuat kebijakan terkait pandemi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan, untuk dunia ini Tuhan, pemimpin dunia, agar Tuhan berikan hikmat Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, dan dapat menjaga setiap negara mereka masing-masing semuanya Tuhan, dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Dan kami juga berdoa agar masyarakat sadar untuk selalu mematuhi prokes ya Tuhan, dan mereka boleh menyadari bahwa itu semua sangat dibutuhkan Tuhan, agar kami semua boleh sadar akan hal itu Tuhan, dengan sadar diri untuk mengikuti prokes tersebut. Tuhan, kami juga berdoa masyarakat supaya tidak panik dan diberi hikmat dalam memahami dan menyaring informasi dengan bijak, agar supaya kami boleh menyaring, boleh kami mengikuti apa-apa yang baik dan apa-apa yang tidak baik kami tidak akan mengikuti ya Tuhan. Kami tidak akan mempercayainya, kami akan mendengarkan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi untuk memuji Tuhan dan bersekutu dalam doa pagi ini. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam hari ini, seluruh
pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan bantu kami mengerjakan setiap bagian yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik mungkin. Kami juga hari ini belajar ya Tuhan untuk selalu berjuang, tidak putus asa, dan tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami juga mohon maaf ya Tuhan, apabila selama ini banyak hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, kurang mengandalkan Tuhan, dan hari ini kami berkomitmen ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.